Selamat pagi Romo dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami, yaitu dengan anggota yang pertama saya sendiri, Metania Eliezer Siswandoko dengan NIM 191134043 dan teman saya yaitu Marcelina Nimade Herdayani dengan NIM 191134033 dan yang terakhir yaitu ada Yohana Kartika Dewi dengan NIM 191134038. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Awal penelitian tindakan kelas. Penelitian kualitatif akhir-akhir ini berkembang melalui berbagai kajian permasalahan manusia. Penelitian kualitatif berada pada bidang pendidikan berakar pada banyak disiplin ilmu. Salah satu bentuk kajian inquiry yang termasuk kualitatif adalah penelitian emansipatoris tindakan yang merupakan studi mikro untuk membangun ekspresi konkret dan praktis perubahan di dunia sosial atau pendidikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja daripada praktisinya. Penelitian emansipatoris tindakan mempunyai pemakaian dan penamaan yang berbeda-beda, seperti penelitian kelas atau classroom research. Lalu Hopkins menggunakan istilah baru menjadi classroom research in action atau classroom action research. Istilah educational action research dipakai untuk jenis penelitian tindakan yang dilakukan untuk menghadapi berbagai masalah dan isu pendidikan. Dalam perkuliahan sehari-hari yang kita tahu, istilah yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK atau classroom action research. Penelitian kualitatif banyak dipengaruhi oleh aliran postmodernisme. Aliran postmodernisme berpandangan bahwa pengetahuan adalah wacana yang menggambarkan citra yang berguna bagi budaya tertentu dan dikembangkan dengan bahasa dan sumber-sumber yang penuh makna dalam budaya tersebut. Pengertian penelitian tindakan kelas ada banyak. Di sini kami akan menjelaskan 4 sampai 5 pengertian penelitian tindakan kelas menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Hopkins, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substansi, suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inquiry atau suatu usaha seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan. Lalu menurut Rapoport, penelitian tindakan kelas yaitu untuk membangun seseorang dalam mengatasi secara praktis persoalan yang dihadapi dalam situasi darurat dan membantu pencapaian tujuan ilmu sosial dengan kerjasama dalam kerangka etika yang disepakati bersama. Lalu menurut Kemis, penelitian tindakan yaitu sebuah bentuk inquiry reflektif yang dilakukan secara kemitraan mengenai situasi sosial tertentu, termasuk pendidikan, untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan. Lalu menurut Ebut, penelitian tindakan kelas yaitu kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dan tindakan-tindakan tersebut. Yang terakhir ada menurut Eliot, yaitu kajian dari sebuah situasi sosial dengan kemungkinan tindakan untuk memperbaiki kualitas situasi sosial tersebut. Penelitian tindakan kelas sangat penting
karena dapat dijadikan sarana bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif. Penelitian tindakan kelas juga merupakan kebutuhan bagi guru dalam meningkatkan profesionalitasnya sebagai guru. Ada berbagai macam tujuan dari penelitian tindakan kelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterampilan profesional dosen. Lalu, untuk menyumbangkan pengetahuan dengan menumbuhkan dari bawah atau generating atau ground teori ilmu pengetahuan, penelitian, dan publikasi. Lalu yang terakhir ada mendokumentasikan model pembelajaran yang baik. Jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Di sini ada 4 jenis penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama ada penelitian tindakan kelas diagnostik. Penelitian tindakan kelas diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosa dan mendalami situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Yang kedua ada penelitian tindakan kelas partisipan, yaitu apabila orang yang akan melaksanakan penelitian terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa penyusunan laporan. Yang ketiga ada penelitian tindakan kelas empiris. Penelitian dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas. Jadi, dalam penelitian jenis ini, peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan di kelas. Yang terakhir, ada penelitian tindakan kelas eksperimental. Penelitian tindakan kelas eksperimental diselenggarakan dengan peneliti atau guru berupaya menerapkan berbagai macam pendekatan, model, metode, atau strategi pembelajaran secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Adapun karakteristik penelitian kelas yang emansipatoris dan membebaskan atau liberating. Emansipasi dalam pemahaman bahasa Indonesia sehari-hari mempunyai makna perbaikan nasib, peningkatan status, atau perjuangan kesetaraan. Tindakan kelas bersifat emansipatoris dan membebaskan karena penelitian ini mendorong kebebasan berpikir, berargumen pada siswa, mendorong guru untuk bereksperimen, meneliti, dan menggunakan kearifan dalam mengambil keputusan. Dalam kinerjanya, guru harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memperhatikan kurikulum. Yang kedua, instruksi kepala sekolah. Yang ketiga, memperhatikan para pengawas. Dan yang keempat, memperhatikan buku teks yang digunakan untuk mengajar, ditentukan dari atas. Profesi. Dalam pemahaman sosiologis, merupakan istilah yang mengacu kepada model pekerjaan yang diinginkan atau dicita-citakan, yang apabila terus digeluti akan mempunyai kerangka acuan untuk upaya-upaya meningkatkan statusnya, ganjaran atau reward-nya, dan kondisi pekerjaannya. Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia pada tahun 1998 menjabarkan pekerjaan profesional dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, dasarnya panggilan hidup yang dilakukan sepenuh waktu, serta untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. Yang ketiga, dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan-anggapan dasar yang sudah baku sebagai pedoman dalam melayani klien. Yang keempat, sebagai pengabdian kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan finansial. Yang kelima, dilakukan secara otonom yang bisa diuji oleh rekan-rekan seprofesi. Yang keenam, mempunyai kode etnik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketujuh, pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan. Tuntutan terhadap sikap profesional guru. Tuntutan ini
ada karena banyaknya keluhan masyarakat yang mengemukakan ketidakpuasan mereka terhadap banyaknya guru atau dosen yang kurang memenuhi harapan dalam mendidik anak-anak mereka. Alder melihat ada 3 perspektif mengenai refleksi, yakni yang pertama, inquiry reflektif, yang difokuskan kepada pilihan guru dalam strategi mengajar, konten atau materi pembelajaran dan tujuan. Yang kedua, SCON, memilih refleksi dalam tindakan. Ia melihat bahwa para praktisi di lapangan, kelas atau sekolah yang bersifat reflektif dapat melakukan kegiatan mengajar sambil berpikir. Yang ketiga, Seidner dan Liston memahami 3 tahap refleksi, yaitu terhadap teknis di mana guru mengaplikasikan ilmunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tahap kedua, guru perlu merefleksi mengenai pilihan-pilihan yang ia lakukan waktu mengajar. Penelitian tindakan kelas dalam konteks rasa percaya diri dan harga diri. Menurut Sandhaus bahwa guru yang meneliti sebenarnya melakukan seperti yang diharapkan dalam konsep extended profesionalisasi, yakni mengembangkan perspektif, keterampilan, dan keterlibatan yang meliputi yang pertama, harus memiliki wawasan yang luas mengenai pekerjaannya dalam konteks sekolah, masyarakat, dan lingkungannya. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan profesional seperti dalam kelompok guru, konferensi guru, atau di diskusi-diskusi mengenai bidang kajian mereka. Yang ketiga, memiliki kepedulian untuk menjalinkan teori dan praktek. Yang keempat, bersikap inovatif di kelas mereka. Beberapa catatan mengenai pencapaian kebenaran dalam penelitian. Kebenaran menurut Ford dalam Lincoln dan Guba mempunyai makna yang berbeda-beda, antara lain, yang pertama, keberadaan empirik, yaitu apabila konsisten dengan alam, dalam bentuk menerima atau menolak hipotesis atau prediksi. Yang kedua, kebenaran logis, yaitu apabila hipotesa atau prediksi konsisten atau sesuai secara logis dengan hipotesis atau prediksi terdahulu yang sudah dinyatakan benar. Yang ketiga, kebenaran etnik, yaitu apabila peneliti melakukannya sesuai dengan standar perilaku profesional dan moral. Yang keempat, kebenaran metafisik, yaitu klaim yang tidak dapat diuji dengan norma-norma eksternal seperti koresponden dengan alam atau secara deduktif, logis, atau diukur dari standar perilaku profesional dan moral, melainkan diterima seperti adanya karena berlandaskan entitas fundamental yang menjadi dasar keyakinan. Pedoman etnik bagi guru atau dosen yang meneliti. Ada beberapa pedoman yang harus ditaati sebelum, selama, dan sesudah penelitian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, meminta izin kepada orang-orang, panitia, atau berwenang persetujuan dan izin. Yang kedua, ajaklah kawan sejawat terlibat dan berpartisipasi dalam penelitian. Yang ketiga, terhadap yang tidak langsung terlibat, perhatikan pendapat mereka. Yang keempat, penelitian berlangsung terbuka dan transparan, saran-saran diperhatikan dan kawan sejawat diperbolehkan mengajukan protes. Yang kelima, meminta izin eksplisit untuk mengobservasi dan mencatat kegiatan mitra peneliti, tidak termasuk izin dari siswa apabila penelitian bertujuan meningkatkan pembelajaran. Yang keenam, meminta izin untuk membuka dan mempelajari catatan resmi, surat menyurat, dan dokumen. Membuat fotokopi hanya diperkenankan apabila diizinkan. Yang ketujuh, catatan dan deskripsi kegiatan hendaknya relevan, akurat, dan adil. Yang kedelapan, wawancara pertemuan atau tukar pendapat tertulis hendaknya memperhatikan pandangan lain, relevan, akurat, dan adil. Yang kesembilan, rujukan langsung, rujukan observasi, rekaman, keputusan, kesimpulan, atau rekomendasi hendaknya mendapat izin atau otorisasi kutipan. Yang ke-10, laporan disusun untuk kepentingan yang berbeda seperti laporan verbal pada pertemuan staf jurusan, tertulis untuk jurnal, surat kabar, orang tua murid, dan lain-lain. Yang ke-11, tanggung jawab untuk hal-hal atau pribadi-pribadi yang sifatnya konfidensial. Yang ke-12, semua mitra penelitian mengetahui dan menyetujui prinsip-prinsip kerja di atas sebelum penelitian berlangsung. Dan yang terakhir, hak melaporkan kegiatan hasil penelitian apabila sudah disetujui oleh para mitra politik
dan laporan tidak bersifat melecehkan siapapun yang terlibat, maka laporan tidak boleh difoto atau dilarang karena alasan kerahasiaan. Selanjutnya yaitu ada yang A, dampak penelitian tindakan kelas bagi guru. Yang pertama ada penelitian guru dimaknai sebagai inquiry yang dilakukan dengan sadar dan sistematik yang dilakukan di kelas maupun sekolah. Yang kedua, hasil penelitian guru digunakan dan dipublikasikan di dalam konteks di mana kajian itu dilakukan. Yang ketiga, hasil penelitian tersebut dapat berbentuk peningkatan kerangka kerja secara konseptual, praktik belajar yang dirubah, maupun berbentuk rekonstruksi kurikulum. Yang keempat, guru berada pada situasi unik, yaitu pada posisi mengobservasi peserta didik dalam jangka waktu yang panjang. Yang kelima, penelitian guru masih diragukan validitas dan reliabilitas dalam sudut pandang akademik universitas. Yang keenam, melalui pengalaman penelitian, guru menyadari kekurangan dan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilannya. Yang ketujuh, guru sadar akan upaya-upaya pembaruan inovasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan perbaikan. Yang kedua ada dampak penelitian tindakan kelas bagi dosen. Pertama, asumsi umum dan praktik sehari-hari di perguruan tinggi menganggap teori pendidikan diciptakan oleh para peneliti pendidik dan dipublikasikan oleh para praktisi. Yang kedua, para dosen menjadi terlalu sibuk dengan memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa dan meninggalkan sebuah penemuan-penemuan baru dari teori pendidikan. Yang ketiga, untuk belajar kemandirian, para mahasiswa pemula membutuhkan pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khas perguruan tinggi seperti A. Kemampuan membaca buku, menulis laporan bab dan analisis buku. B. Kemampuan menggunakan perpustakaan. C. Kemampuan untuk berdiskusi, berdebat, dan argumentasi, serta menyadari dinamika kelompok. D. Keterampilan studi, mengerjakan tugas, kerja kelompok, presentasi, ujian, membagi waktu, dan sebagainya. C. Dampak penelitian tindakan kelas bagi pembaruan sekolah. Yang pertama, kegiatan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di sekolah tidak hanya meningkatkan kualitas profesional pendidik secara individual, tetapi berdampak juga bagi teman sejawat di sekolah tersebut. Kedua, penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh guru bersama dengan sejawat secara kolaboratif dan partisipatif. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan dan upaya perbaikan sekolah tidak tergantung dari kualitas kinerja para guru, melainkan semua orang dalam komunitas sekolah. Yang keempat, memiliki berbagai kemampuan interpersonal yang memadai. Yang kelima, memiliki berbagai bentuk motivasi. Yang keenam, Clem mengidentifikasi 3 kemampuan kognitif yang kritis dalam memahami situasi berbagai jabatan, yaitu yang A, konsisten tematik dalam berbagai informasi. B, memahami isu kontroversial dalam berbagai bentuk konflik. C, belajar dari refleksi dan pengalaman dengan mengobservasi. Yang ketujuh, pendidikan guru secara intelektual mempunyai landasan yang kuat. Yang kedelapan, mengakui akan perbedaan yang dimiliki guru dan membentuk standar yang jujur dan relasi yang baik. D. Menyesuaikan visi pendidikan lanjutan atau higher learning di perguruan tinggi dengan tuntutan masa depan. Yang pertama, pendidikan yang demokratis dan efektif,
seharusnya menanyakan kompetensi-kompetensi apa yang diperlukan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial apa yang akan melaksanakannya. Yang kedua, salah satu kriterium yang digunakan untuk pengukuran pengetahuan dalam pendidikan adalah program pembelajaran atau kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, kurikulum bagaimanakah yang dapat membangun perguruan tinggi guna tuntutan masa depan? A. Global Studies. B. Cultural Diversities. C. Integration of Knowledge. D. Moral Reflection. E. Active Learning. F. Assessment. Yang keempat, integration of knowledge merupakan kemahiran berilmu dalam perguruan tinggi. Karakter yang diintermistik baru mempunyai makna apabila kemampuan untuk membina organisasi diri berhasil difungsikan. Doll melihat bahwa kurikulum yang merujuk kepada kerangka berpikir postmodernis akan memberikan makna baik dan kualitas kurikulum kaya akan penafsiran. Inti dari pembahasan yaitu dampak, kegunaan, manfaat penelitian tindakan kelas terhadap pendidik dan lembaga di mana para pendidik itu bertugas secara umum akan meningkatkan kualifikasi dan kinerja guru dan dosen. Dalam hal kurikulum di jenjang persekolahan, sumbangan pikiran ditunjukkan kepada kurikulum KBK yang sedang berjalan dengan alur pikir konstruktivisme yang peduli dengan kemanusiaan yang penuh. Yang terakhir yaitu untuk kurikulum di perguruan tinggi, dikemukakan kerangka pemikiran yang menjadi landasan filosofis penelitian tindakan kelas dengan mengingat bervariasinya tuntutan masa depan, kemajuan iptek, globalisasi, dan kondisi sosial ekonomi setempat. Demikianlah presentasi dari kelompok 3, ada kurang dalam video mohon maaf.